Gunung Singgalang persis bersebelahan dengan Gunung Merapi. Gunung ini sangat populer di Sumatera Barat selain dari Gunung Merapi. Gunung Singgalang terletak antara kota Bukit Tinggi dan Padang Panjang dengan ketinggian 2.877 mdpl. Gunung Singgalang terlihat sangat megah dan indah kalau dilihat dari kota Bukit Tinggi. Jadi tidak salah kalau Gunung Singgalang jadi favorit para pecandu gunung. Karena letaknya yang sangat strategis, yakni bersebelahan dengan kota wisata yaitu kota Bukit Tinggi. Tentunya tidak asing kalau mendengar nama kota tersebut. Bahkan kota tersebut dapat julukan The Paris Van Sumatera. Ya, kota ini dapat disandingkan dengan kota wisata yang ada di Puncak Bogor di Pulau Jawa sana. Udaranya yang sejuk tentunya sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Rupanya Gunung Singgalang tidak hanya menyimpan keindahan saja. Dia juga menyimpan begitu banyak misteri yang jadi tanda tanya. Disinilah cerita awal pertualangan kami. Tepatnya pada akhir tahun 2007 silam. Kurang lebih 12 tahun yang lalu. Ya, memang cerita ini sudah sangatlah lama untuk diceritakan kembali. Namun kejadian itu masih teringat jelas di ingatanku. Berawal dari pendakian yang banyak terasa kejanggalan. Pertama, pendakian kami mulai pukul 10 pagi start mulai dari perumahan stasiun televisi RCTI atau Pos 1. Kami mendaki berjumlah 7 orang. 7 orang tersebut yakni Amar, Satria, Hamdan, Kiki, Sijek, Bang Anto, dan yang terakhir saya. Kami berasal dari mahasiswa pencinta alam dari salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bukit Tinggi. Awal perjalanan kami berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan kami sempat ngobrol dan sedikit bercanda. Ya, inilah salah satu obat kami agar perjalanan tidak terasa tegang dan melelahkan. Tidak terasa karena keasikan bercerita sambil bercanda. Pendakian kami sudah berjalan kurang lebih 1 jam. Namun tiba-tiba langit mulai kelihatan gelap yang awalnya terlihat terang. Berarti bertanda akan turunnya hujan. Kami mulai sedikit cemas karena perjalanan masih panjang, kurang lebih 4 atau sampai 5 jam perjalanan lagi sampai ke puncak. Kalau mendakinya dengan jalan santai. Ya, apa yang dikhawatirkan terjadi. Hujan gerimis mulai turun. Disinilah awal kejadian menegangkan dimulai. Selama perjalanan kami diiringi gerimis yang tak kunjung berhenti. Kurang lebih 3 jam kami dibasahi gerimis yang seolah-olah tidak mau bersahabat dengan kita. Tiba-tiba salah satu teman kami yang bernama Sijek berhenti dan langsung terduduk di bawah sebatang pohon dan sambil menundukkan kepala. Tentunya kami bertanya-tanya, kenapa si Jack tiba-tiba duduk sambil menundukkan kepala? Sehingga salah satu dari kami langsung bertanya, "Jack, ada apa dengan kamu?" Dia menjawab, "Aku sangat lelah," jawab dia. "Ya, kalau kamu lelah, mari kita istirahat dulu," tutur kami. Tetapi setelah kami bertanya keadaan dia, tiba-tiba badan si Jack menggigil dan mulai menyeracau ucapannya. Kami sangat panik karena takut akan terjadi apa-apa pada teman kami. Bahkan sampai paniknya, saya sampai berkeceplosan mengucapkan kata-kata, "Mungkin si Jack kesurupan," kata saya. Kemudian ucapan saya dipotong oleh senior saya. "Hus, jangan ngomong sembarangan kalau di atas gunung," tutur senior saya. Senior kami bilang, kemungkinan sejak si Jack mengalami gejala hipotermia. Ya, gejala ini terjadi pada seseorang yang berada di atas ketinggian. Kemudian dia ada di antara kami yang berinisiatif. "Bagaimana kalau kita mengcamp di sini aja?" tutur dia. Tetapi alangkah apesnya kami. Lokasi untuk ngecamp tidak memungkinkan karena samping kanan kiri kami jurang yang sangat terjal, sehingga tidak memungkinkan mendirikan tenda. Akhirnya kami membongkar perlengkapan dan logistik.
dan berencana membuat minuman hangat untuk meringankan gejala hipotermia teman kita. Setelah kami beri minuman hangat, kami bersyukur keadaan teman kami mulai membaik. Setelah kejadian tersebut, kami sempat berdiskusi kecil. Apakah pendakian ini dilanjutkan atau kembali turun? Dan kami sempat berdebat sengit. Ada yang berpendapat pendakian ini harus dihentikan dan kembali turun. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa pendakian harus dilanjutkan. Setelah menimbang-nimbang, keputusannya pendakian harus dilanjutkan. Karena mengingat waktu udah mulai sore. Kalau kita memilih turun, maka dibutuhkan 4 jam perjalanan. Dan itu sangat berisiko. Apalagi nantinya ketemu malam dalam perjalanan. Sedangkan kalau dilanjutkan mendaki, kita cuma membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan. Sehingga sebelum maghrib udah sampai ke Cadas atau puncak. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Setelah 1 jam perjalanan, kami bersyukur kita sudah sampai Cadas. Kami mulai mendirikan tenda. Setelah itu kami memasak untuk mengisi perut kami yang kosong setelah perjalanan panjang tadi. Setelah selesai makan, kami berbaring-baring sejenak di dalam tenda untuk menghilangkan penat-penat di tubuh ini. Karena dalam pendakian tadi sangat melelahkan, sampai-sampai kami semua kebablasan tertidur. Sedangkan peralatan dan logistik kami masih ada di luar dan belum sempat dimasukkan ke dalam tenda. Disinilah kejadian mencekam yang kedua kalinya. Antara tertidur dan setengah sadar, tiba-tiba tenda kami ada yang menggoyang, sehingga membuat saya tersentak. Ya, karena saya berbaring paling tepi, sehingga tubuh saya bersentuhan langsung dengan inner tenda. Jadi, ketika tenda kami bergerak atau bergoyang, sangat terasa di tubuh saya. Kemudian tiba-tiba ada sosok bayangan hitam besar melintas di depan tenda kami. Ya, karena pintu tenda kami tidak sempat kami tutup, sehingga sangat jelas bayangan tersebut melintas dan terlihat di benak pikiran saya. Terlintas di benak pikiran saya apa yang saya lihat itu nyata atau halusinasi. Aku saja, daripada berpikir yang tidak, saya mengambil keputusan untuk melanjutkan tidur lagi. Tetapi belum sempat terlelap, tiba-tiba kayak ada yang menendang tali pasak tenda kami, sehingga tenda kami bergoyang lumayan keras. Dari kejadian yang kedua kalinya ini, saya berusaha untuk tidak gugup agar selalu tetap tenang dan jangan sampai panik. Sehingga saya berspekulasi bahwa yang menyenggol tenda hanyalah babi hutan atau anjing liar. Inilah metode saya agar tidak berpikiran yang tidak. Tetapi alangkah celaka kalau andaikan ini benar-benar ulah babi hutan atau anjing liar, maka kacaulah kami, karena sebagian peralatan dan logistik kami masih berada di luar tenda, karena kami lupa memasukkannya ke dalam tenda tadi sore. Inilah cobaan terberat saya, antara memilih untuk keluar tenda untuk mengambil barang-barang kami atau melanjutkan tidur kembali. Kalau saya melanjutkan tidur, konsekuensinya besok kami tidak bisa makan. Tetapi kalau saya memilih keluar tenda, itu pun sangat berisiko. Karena yang ditakutkan bayangan hitam yang lewat tadi adalah binatang buas. Maka tamatlah riwayatku. Jalan satu-satunya adalah membangunkan salah satu teman kami. Alangkah celakanya, teman kami susah kali dibangunkan. Antara mengigau atau tidak, teman kami berkata,
Kamu kan bisa keluar sendiri. Ngapain minta ditemenin sih? Ya, terpaksa saya memberanikan diri keluar tenda sambil mengambil golok yang terletak di samping pintu tenda untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemungkinan terburuk. Setelah saya keluar tenda, langsung saja saya mengambil peralatan dan logistik yang tertinggal untuk dimasukkan ke dalam tenda. Kemudian saya masuk dan cepat-cepat menutup pintu tenda dan melanjutkan tidur kembali dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Setelah itu saya tertidur lelap. Kemudian saya tersentak kembali, tetapi kali ini saya tersentak bukan karena tenda bergoyang atau bayangan hitam yang melintas, tetapi nyanyian kicauan burung yang menghiasi munculnya sang mentari yang malu-malu untuk menampakkan diri. Ya, rupanya mentari pagi yang sudah menyambut bangun tidur kami. Saya pun bernapas lega. Semua terbayar sudah kecemasan, ketakutan, dan kelelahan dengan indahnya ciptaan Tuhan yang disuguhkan panorama puncak gunung di alam yang sangat megah sekali. Ini alasan mengapa saya tidak pernah bosan untuk mendaki gunung. Inilah kisah saya. Bagi para teman-teman yang suka dengan konten saya ini, jangan lupa share, subscribe, kemudian jangan lupa komen di bawah ini. Salam.